Galatia pasal 2. Paulus menjelaskan pelayanannya. Ayat 1, 14 tahun kemudian, saya naik lagi ke Yerusalem, dengan Barnabas dan membawa Titus juga beserta saya. Saya naik sesuai dengan wahyu, dan saya bentangkan kepada mereka Injil yang saya kabarkan di antara bangsa kafir, tetapi sekarang secara pribadi kepada mereka yang terpandang, supaya jangan sia-sia usaha saya yang sekarang dan yang sudah lalu. Saudara-saudara palsu di dalam persekutuan. Ayat 3, tetapi meskipun Titus yang beserta dengan saya adalah orang Yunani, ia tidak dipaksa bersunat. Oleh sebab saudara-saudara palsu yang dibawa masuk tanpa ketahuan, yaitu mereka yang datang dengan sembunyi-sembunyi untuk mengintai kebebasan kami, yang kami miliki di dalam Kristus Yesus, supaya mereka dapat membawa kami masuk ke dalam perhambaan. Sejam pun kami tidak takluk kepada mereka, supaya kebenaran Injil dapat tetap tinggal padamu. Pembagian tugas pelayanan. Ayat 6, tetapi tentang orang-orang yang terpandang ini, apapun kedudukan mereka, itu tidak menjadi perbedaan bagi saya, sebab Allah tidak memandang rupa orang, sebab mereka yang terpandang itu tidak menambahkan apapun kepada saya. Tetapi sebaliknya, mereka telah melihat, bahwa pemberitaan Injil untuk orang-orang tidak bersunat itu sudah dipercayakan kepada saya, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Sebab dia yang bekerja dengan efektif di dalam Petrus, yang menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, dia juga bekerja dengan efektif di dalam saya bagi bangsa kafir. Dan ketika Yakobus, Kefas dan Yohanes, yang dipandang sebagai tiang, mengetahui anugerah yang sudah dikaruniakan kepada saya, mereka memberikan kepada saya dan Barnabas, tangan kanan persekutuan, supaya kami pergi kepada bangsa-bangsa kafir, dan mereka kepada orang-orang bersunat. Hanya mereka ingin supaya kami mengingat orang-orang miskin, dan hal ini memang saya kerjakan dengan rajin. Paulus menegur Petrus, sebab berpura-pura. Ayat 11, tetapi ketika Petrus tiba di Antiokhia, saya menentangnya dengan terus terang, sebab ia patut disalahkan. Sebab sebelum orang-orang tertentu dari kalangan Yakobus tiba, ia makan dengan orang-orang kafir. Tetapi ketika mereka tiba, ia undur dan memisahkan dirinya, sebab takut akan mereka yang bersunat itu. Dan orang-orang Yahudi lainnya juga berpura-pura dengan dia, sehingga Barnabas pun terseret oleh kepura-puraan mereka. Tetapi ketika saya melihat bahwa menurut kebenaran Injil, mereka berjalan tidak betul, saya berkata kepada Petrus di hadapan mereka semua, jika engkau, seorang Yahudi, hidup menurut cara orang kafir, dan bukan menurut cara orang Yahudi, mengapa engkau memaksa orang kafir hidup seperti orang Yahudi? Dibenarkan oleh iman Kristus, bukan oleh Taurat. Ayat 15, kita adalah orang Yahudi secara lahiriah, dan bukan orang-orang berdosa dari bangsa kafir. Kita mengetahui, bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh sebab melakukan hukum Taurat, tetapi oleh iman dari Yesus Kristus, demikianlah kita ini sudah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kita dapat dibenarkan oleh iman dari Kristus dan bukan dengan melakukan hukum Taurat, karena tidak ada daging yang dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Tetapi jika, sementara kita berusaha untuk dibenarkan oleh Kristus, kita sendiri juga didapati sebagai orang-orang berdosa, apakah dengan demikian Kristus itu adalah pelayan dosa? Pasti bukan. Sebab jika saya membangun kembali hal-hal yang sudah saya rusakkan itu, saya membuktikan bahwa diri saya sendiri seorang pelanggar hukum. Sebab melalui hukum Taurat, saya mati terhadap hukum Taurat, supaya saya boleh hidup bagi Allah. Bukan saya lagi yang hidup tetapi Kristus. Ayat 20, saya sudah disalibkan dengan Kristus, sekarang bukan saya lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam saya, dan hidup yang sekarang saya hidup di dalam daging ini, saya hidup oleh iman dari Putra Allah, yang mengasihi saya dan yang sudah menyerahkan dirinya untuk saya.
Saya tidak menolak anugerah Allah, sebab jika kebenaran itu datang melalui hukum Taurat, maka Kristus itu mati dengan sia-sia.